Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan dari kelas 22D3TI 03 untuk kelas bisnis digital. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah studi kasus terkait dengan ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Berikut adalah presentasi yang akan saya buat. Mungkin durasinya akan lumayan panjang, tapi semoga teman-teman tidak bosan ya untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Adapun studi kasus yang kita pakai untuk ujian tengah semester kali ini adalah membangun platform pendidikan online. Nah, jadi ceritanya itu sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para penggunanya. Nah, dari studi kasus ini muncullah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas dalam video ini. Pertanyaan nomor 1, apakah tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna? Nah, nanti di dalam pertanyaan ini saya juga akan menyantumkan beberapa referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, yang pertama kita bahas tantangan utama dalam hal konten. Adapun tantangan utama dalam hal konten itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kita membuat konten yang berkualitas tinggi dan akurat. Yang kedua itu menjaga konten agar tetap up to date. Yang ketiga, menyediakan berbagai format konten, satu lagi ternyata ada nomor 4, yaitu memastikan hak cipta konten. Nah, keempat hal tersebut dibutuhkan untuk menjaga bagaimana konten itu berkualitas dan bisa menjadi tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online. Berikutnya yaitu tantangan utama dalam hal teknologi. Dalam hal teknologi itu ada 4 juga langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama itu membangun platform yang stabil dan scalable. Yang kedua itu menyediakan akses yang mudah dan cepat. Yang ketiga kita mengintegrasikan teknologi baru dalam platform kita. Dan yang terakhir memastikan keamanan data pengguna. Yang ketiga itu adalah tantangan utama dalam hal interaksi antar pengguna. Untuk interaksi antar pengguna dalam hal ini ada 4 langkah juga yang bisa kita ambil. Yang pertama itu menjaga minat dan keterlibatan pelajar atau konsumen yang menggunakan platform kita. Yang kedua, memfasilitasi interaksi antara pelajar dan instruktur. Yang ketiga, memberikan feedback atau umpan balik yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan individu. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan atau kita ambil dalam menjawab tantangan utama dalam hal interaksi pengguna. Nah, adapun referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan ini ada 3. Yang pertama itu ada dari UNESCO, yang websitenya sudah tertera, nanti bisa diklik di PPT. Kemudian ada dari elearningindustry.com, dan yang terakhir ada dari fullestop.com. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai? Nah, di jawaban ini juga saya sertakan referensinya di slide akhir pertanyaan. Yaitu yang pertama kita akan menyusun kurikulum yang tepat melalui cara penelitian pasar. Yang kita lakukan seperti melakukan survei baik online ataupun offline. Yang kedua kita melakukan wawancara langsung terhadap konsumen kita. Dan yang terakhir itu adalah melakukan analisis data, baik itu dari data surveinya maupun dari data penggunaan konsumen kita. Kemudian yang kedua itu adalah riset penelitian pasar sekunder. Ini hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja ini lebih mendalam lagi, yaitu kita membaca laporan industri. Kemudian yang kedua kita menganalisis pesaing-pesaing atau kompetitor kita. Dan yang terakhir itu adalah adanya grup fokus, mengadakan grup fokus dengan beberapa pakar pendidikan. Kemudian kita juga bisa menyusun kurikulum yang tepat melalui engagement dari pengguna kita atau konsumen, yaitu dengan cara mengadakan forum diskusi dengan para konsumen pengguna platform. Kemudian kita memperhatikan umpan balik atau feedback dari pengguna atau dari konsumen yang menggunakan platform kita. Dan yang terakhir adalah analisis media sosial. Tidak jarang apabila ada suatu hal yang dikeluhkan oleh konsumen itu banyak bertebaran di media sosial, terutama Twitter dan Instagram. Yang ketiga, kita bisa menyusun kurikulum yang tepat melalui pendekatan berpusat pada pengguna. Adapun hal-hal yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama adalah personalisasi.
itu nanti bakal menggunakan teknik artificial intelligence ya, yang bakal dibahas di beberapa poin berikutnya. Maaf agak sedikit bergetar. Kemudian kita menggunakan teknik adaptive learning. Adaptive learning itu menggunakan teknologi untuk menyesuaikan konten dan kecepatan belajar dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang ketiga, kita akan menggunakan teknik micro learning atau menawarkan kursus dalam format micro learning, yaitu kursus yang singkat dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat itu ada simulasi dan gamification. Nah, di zaman sekarang ini permainan dalam bentuk permainan dan simulasi itu sungguh diminati ya daripada zaman-zaman sebelumnya, dan bisa memancing bagaimana konsumen itu juga menggunakan platform kita. Dan yang terakhir yang gak kalah penting yaitu adalah realitas virtual atau virtual reality dan augmented reality. Ini digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih imersif. Adapun referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah 3 ini, yang itu ada dari files1.simpkb.id, kemudian ada dari Medcom, sebuah platform berita online, dan yang ketiga ada dari cvt.vanderbilt.edu yang merupakan suatu website pendidikan. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Nah, kualitas konten pendidikan ini adalah suatu hal yang sangat penting ya. Bagaimana konsistensi kita menjaga kualitas platform kita dan kualitas videonya agar bisa menarik perhatian dan konsumen di kalangan pasar. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memastikan kualitas konten dengan cara melalui kurasi konten yang ketat. Kurasi itu semacam sebuah seleksi konten ya. Jadi kurasi yang ketat, seleksi yang ketat itu akan menciptakan hasil yang maksimal pula. Itu bisa dibantu dengan beberapa langkah, seperti yang pertama kita membangun tim ahli. Yang kedua kita menggunakan pedoman kualitas yang jelas seperti kurikulum. Dengan belajar adanya kurikulum itu kita bisa memastikan kualitas konten yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan review multi level untuk memastikan bahwa semua konten itu memenuhi pedoman kualitas yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu kita bisa memastikan kualitas konten dengan melibatkan instruktur yang berkualitas. Cara menciptakan instruktur yang berkualitas itu dengan cara yang pertama kita bisa memilih instruktur yang berpengalaman dan berkualifikasi. Yang kedua, kita juga bisa memberikan pelatihan dan dukungan untuk instruktur yang kita miliki. Dan yang terakhir itu adalah kita mendorong adanya inovasi dan kreativitas dari instruktur tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa memastikan kualitas konten dengan memanfaatkan teknologi. Ya, di zaman sekarang ini, kalau kita tidak memanfaatkan teknologi itu rasanya bisa ketinggalan ya. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan teknologi multimedia. Karena teknologi multimedia ini melatih otak konsumen untuk selalu memperhatikan dari materi yang kita sampaikan dalam bentuk multimedia. Yang kedua gitu kita bisa menerapkan gamification ya, seperti yang sebelumnya itu menerapkan teknologi game dalam platform kita. Dan yang ketiga itu kita menggunakan teknologi adaptive learning, sama seperti di pertanyaan sebelumnya. Yang keempat, kita juga bisa memastikan kualitas konten dengan membaca umpan balik atau feedback dari pengguna, dan kita selalu melakukan perbaikan. Yang pertama itu caranya kita bisa mengumpulkan umpan balik daripada pelajar. Kemudian kita baca itu analisis data penggunaan konsumen kita, dan kita harus selalu memperbarui konten secara berkala karena tidak jarang konten-konten itu dalam beberapa waktu akan berubah sesuai dengan trennya, terutama sejarah ya. Sejarah itu bakal selalu bertambah, dengan bertambahnya tahun maka sejarah juga semakin bertambah. Berikutnya yang terakhir dan juga nggak kalah penting adalah kita harus memastikan keamanan dan hak cipta konten yang kita miliki. Adapun yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menggunakan teknologi keamanan yang kuat, baik dari segi pengamanan konten maupun dengan keamanan platform kita. Kemudian kita selalu memastikan hak cipta konten kita agar tidak terjadi jiplak-jiplak hak cipta ya. Dan yang terakhir itu kita juga harus memberikan penghargaan kepada para pembuat konten sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kita kepada pembuat konten. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana perusahaan dapat mengembangkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna? Di sini saya mengambil jawaban.
Kita bisa memanfaatkan teknologi AI dan analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna di platform pendidikan online. Seperti yang pertama, kita dapat melakukan personalisasi. AI dapat digunakan untuk menganalisis data pengguna, data penggunaan, maupun juga data-data penting seperti riwayat belajar, gaya belajar, dan minat konsumen terhadap platform kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknologi adaptive learning untuk menyesuaikan konten dan kecepatan belajar dengan kebutuhan individu setiap pengguna. Yang ketiga, kita bisa menggunakan micro learning. Micro learning itu kursus singkat yang bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, tapi juga pembelajarannya mendalam. Yang keempat, kita bisa menggunakan teknologi gamification, ya, seperti sebuah game di dalam sebuah platform. Yang kelima, kita menggunakan realitas virtual atau virtual reality dan augmented reality. Itu digunakan agar menciptakan suasana belajar yang lebih imersif dengan menggunakan AR dan VR. Yang terakhir, kita juga harus melihat dari dukungan pengguna. Kecerdasan buatan ini bisa digunakan untuk menyediakan chatbot atau asisten virtual yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna. Yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu, kita harus membaca feedback dan rekomendasi. Karena memang apapun yang diberikan pengguna atau konsumen mengenai platform kita itu selalu kita perhatikan, karena itu juga demi keberlangsungan dan kemajuan platform kita ke depannya. Selain itu, platform pendidikan online itu juga harus transparansi ya, tentang bagaimana mereka menggunakan AI dan analisis data dan memberikan pengguna kontrol atas data mereka, karena mereka juga berhak memiliki hak seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan? Yang pertama itu, kita bisa membangun fitur interaktif berupa game dan simulasi. Simulasi interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempraktikkan konsep dan keterampilan yang dipelajari dalam lingkungan yang sains atau dalam lingkungan yang aman dan realistis. Yang kedua itu berupa game edukasi. Kita mengembangkan game yang menarik dan menantang untuk membantu pengguna belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian kita bisa membentuk aktivitas yang saling kolaboratif, seperti forum diskusi dan proyek kolaboratif. Forum diskusi di mana pengguna bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan proyek kolaboratif adalah tugas proyek yang mengharuskan pengguna untuk bekerja sama dalam bentuk tim. Jadi terbentuknya interaksi yang ada di dalam platform kita. Yang ketiga itu bisa berupa penilaian yang interaktif. Penilaian interaktif ini bisa berupa kuis dan permainan atau umpan balik atau feedback real time ya. Umpan balik dan feedback real time ini memberikan feedback kepada pengguna saat mereka mengerjakan tugas ataupun latihan, dan kuis atau permainan ini menggunakan kuis dan permainan yang interaktif untuk menguji pemahaman pengguna terhadap materi yang mereka pelajari. Dan yang terakhir itu adalah kita menggunakan alat visualisasi data. Alat visualisasi data ini bisa bermacam-macam bentuknya, tapi di sini saya ambil dua contoh aja, yaitu infografis dan video animasi. Nah, karena siapa sih yang nggak tertarik dengan infografis dan video animasi? Daripada kita membaca tabel ataupun list-list yang bertumpuk-tumpuk, lebih bagus kita agar lebih gampang memahami itu biasa kita melihat infografis biar bisa lebih mudah kita pelajari. Dan juga dalam bentuk video animasi, karena video animasi itu lebih menyenangkan daripada yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada grafik dan bagan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data dan mengidentifikasi pola yang ada pada pelajaran mereka. Kemudian kita bisa membentuk fitur interaktif dengan menggunakan realitas virtual dan augmented reality. Dukungan interaktif lainnya itu bisa berupa kita memberikan penghargaan atas pencapaian pengguna sehingga terjadi komunikasi antara kita dengan pengguna melalui feedback. Kemudian kita bisa membangun komunitas online yang bisa mendukung pengguna untuk saling berinteraksi di dalamnya, dan kita juga bisa menawarkan berbagai pilihan format konten yang bisa dipilih oleh pengguna. Next, kita masuk ke pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan juga memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Mengenai harga ini sebenarnya cukup rumit ya, karena harga itu adalah sesuatu patokan yang bisa menjadi
tolak ukur apakah platform kita berhasil ataupun tidak, karena ya ada harga, tentu ada juga kemampuan orang-orang untuk mendapatkannya. Strategi pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami target audiens kita atau target orang-orang yang akan kita berikan atau target pasar kita. Yang pertama itu kita bisa melakukan analisis demografi dengan dengan kebutuhan target audiens. Berbagai macam lapisan masyarakat dengan berbagai lapisan ekonomi tentu memiliki kemampuan yang berbeda. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda. Setelah kita mendapatkan data, kita lakukan segmentasi mengenai kemampuan mereka dalam membeli platform kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan harga dengan menentukan model penetapan harga. Model penetapan harga ini adalah sesuatu yang dipelajari di bidang ekonomi ya. Jadi dalam bisnis digital kita juga harus mempelajari ini karena ini sangat penting. Yang pertama itu adalah harga berdasarkan nilai. Value yang kita berikan kepada mereka itu harganya bisa berbeda tergantung apa yang kita tawarkan. Kemudian itu harga berdasarkan biaya, yaitu biaya yang kita keluarkan untuk membuat sebuah platform atau pelayanan dalam platform itu bisa kita jadikan sebagai standar harga. Kemudian yang ketiga yang biasanya paling banyak dilakukan itu adalah menentukan harga berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh kompetitor. Ini kalau seandainya kita udah punya kompetitor ya, biasanya kompetitor itu sudah, kalau seandainya mereka udah terjun duluan, mereka sudah memiliki riset duluan. Jadi kita bisa melihat bagaimana harga-harga yang ada di kompetitor. Dan yang terakhir itu adalah harga yang beragam, ini custom, sesuai dengan kebutuhan dan target pasar yang kita miliki. Kemudian selain itu kita juga bisa menetapkan harga yang aksesibel atau fleksibel ya, yaitu bisa menawarkan diskon dan potongan harga, ini untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap kita. Kemudian kita menyediakan paket berlangganan, ini akan membuat pengguna platform atau konsumen itu tetap terikat kepada kita. Kemudian kita juga memberikan akses gratis ke konten dasar, sebagaimana layaknya beberapa platform pembelajaran online itu masih ada beberapa yang menyediakan video-video pelajaran gratis yang bisa kita nikmati sebelum kita memilih untuk berlangganan. Kemudian yang keempat, ini bagus ya, tapi nggak semuanya melakukan, yaitu menawarkan program beasiswa. Dan yang terakhir itu adalah bekerja sama dengan organisasi nirlaba atau NGO. Dan yang terakhir itu kita harus selalu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi penetapan harga. Karena harga ini sifatnya fleksibel, jadi bisa berubah kapanpun, waktu juga ikut berputar ya. Itu dengan cara kita bisa melacak data penjualan dan penggunaan dari pengguna-pengguna kita. Kemudian kita selalu mengumpulkan feedback atau umpan balik dari para pengguna. Dan kita selalu menyesuaikan strategi penetapan harga secara berkala. Karena harga ini sifatnya fleksibel, bisa berubah kapan aja. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online? Nah, kita di Indonesia ini mengenai keamanan data ini sebuah hal yang cukup penting ya, karena ada quotes yang beredar di internet kalau menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara open source, saking banyaknya kebocoran data. Maka untuk membuat sebuah platform pendidikan online ini penting bagi kita untuk memastikan keamanannya, terutama keamanan infrastruktur yang kita gunakan untuk membangun platform online. Kita yang pertama itu melalui enskripsi data. Jadi semua data yang dimiliki oleh pengguna itu dienkripsi dengan baik. Seperti teknik enskripsi di WhatsApp ya, kalau seandainya kita buka WhatsApp tentu ada notif kalau chat ini terenskripsi. Yang kedua, kita menetapkan keamanan fisik baik di server ataupun non-server. Dan yang kemudian kita menguji keamanan secara teratur, karena keamanan itu sama seperti teknologi selalu berubah sepanjang waktu, jadi harus diuji secara teratur. Kemudian kita bisa mengimplementasikan kontrol akses yang ketat. Bisa dengan cara autentikasi multifaktor ya. Biasanya kalau banyak kita temukan itu adalah autentikasi 2 faktor ya. Selain dengan memasukkan password, kita juga harus memasukkan kode OTP yang biasa masuk ke dalam email atau nomor telepon kita. Biasanya sosial media udah banyak yang melakukan hal seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan otorisasi berbasis peran ya. Dan yang terakhir itu memantau aktivitas pengguna, karena tidak jarang ada beberapa pengguna yang
ditemukan memiliki aktivitas yang mencurigakan. Jadi itu merupakan hak kita untuk melakukan sebuah investigasi terhadap kelakuan dari pengguna tersebut. Kemudian penting bagi kita untuk melindungi data pribadi pengguna, yaitu dengan cara kita memberikan kebijakan privasi yang transparan, ya. Selain hak kita, itu juga hak konsumen untuk mengetahui kebijakan privasi yang mereka setujui. Kemudian kita harus melakukan persetujuan dengan pengguna, karena itu adalah suatu hal yang penting, ya. Karena kalau saatnya kita membuat sebuah, kalau saatnya kita menginstal sebuah aplikasi atau sistem, biasanya sebelum kita memasuki aplikasi itu ataupun login, biasanya memang ada penawaran persetujuan yang harus kita lakukan dengan para pemilik aplikasi atau pemilik jasa. Kemudian kita harus meminimalisasi pengumpulan data. Pengumpulan data itu penting, tetapi kalau seandainya ada data-data yang dirasa terlalu privasi dan tidak penting, sebaiknya jangan dilakukan, karena jika data-data itu bocor, itu merupakan tanggung jawab kita terhadap para pengguna. Dan terakhir itu adalah kita harus menggunakan penyimpanan data yang aman dan terjaga dengan baik. Yang keempat dan yang gak kalah penting itu kita harus meningkatkan kesadaran keamanan, karena kalau seandainya kita sudah membangun infrastruktur yang kuat tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman konsumen mengenai keamanan data yang kuat pula, itu sama dengan hal yang separuhnya sia-sia, ya. Yaitu kita harus memberikan pelatihan keamanan terhadap pengguna dan karyawan. Karyawan yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di platform kita. Kemudian kita juga harus menyebarkan kesadaran terhadap pengguna-pengguna yang menggunakan platform kita. Dan yang ketiga itu adalah kita harus menyediakan sumber daya keamanan yang mudah diakses. Sumber daya keamanan yang dimaksud di sini adalah seperti buku panduan dan juga frequently asked question, ya. Karena beberapa kali ada pengguna yang merasa bingung harus melakukan apa, tetapi tidak ada di buku panduan. Jadi itu disediakan dalam FAQ, ya. Selain itu juga disediakan help desk, ya, untuk para pengguna jika di buku panduan tidak ada dan juga tidak ada terjawab di FAQ. Dan yang terakhir itu nomor 5 itu adalah mematuhi peraturan dan standar. Identifikasi peraturan yang relevan, ya, karena kita harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan juga adanya sertifikasi keamanan. Sertifikasi keamanan ini wajib, ya, dilakukan bagi setiap penyedia jasa. Dan udah ada standar-standarnya bagaimana sebuah sertifikasi keamanan itu dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah kita selalu melakukan evaluasi dan adaptasi secara terus-menerus. Bisa dilakukan dengan cara tinjau ulang praktik keamanan secara berkala. Kemudian kita selalu menanggapi insiden keamanan dengan cepat, karena ini adalah suatu hal yang vital. Dan yang ketiga itu adalah kita belajar dari pengalaman keamanan-keamanan yang sudah pernah terjadi. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan untuk mencapai tujuan pendidikan mereka? Keberhasilan platform, ya, ini sebenarnya bisa ditinjau dari banyak sisi. Yang pertama itu kita bisa melihat dari metrik keterlibatan pengguna dengan platform kita. Contohnya, kita bisa melihat tingkat aktivitas pengguna, apakah pengguna banyak beraktivitas yang menggunakan platform kita. Kemudian kita bisa melihat tingkat penyelesaian kursus, apakah pengguna-pengguna berhasil menyelesaikan kursusnya dengan tepat. Kemudian kita bisa melihat tingkat partisipasi dalam aktivitas, ya, apakah pengguna-pengguna itu banyak menjawab soal-soal atau pertanyaan ataupun kuis yang kita berikan di platform kita. Dan kita juga bisa melihat dari feedback yang diberikan pengguna, ya, apakah menurut pengguna tujuan mereka tercapai ataupun tidak. Yang kedua itu kita bisa melihat dari metrik pencapaian belajar dari pengguna. Pencapaian belajar ini bisa berupa nilai ujian dan penilaian yang ada di dalam aplikasi, karena tidak jarang setelah mereka belajar, suatu platform itu menawarkan sebuah semacam ujian, ya, bagaimana mereka memahami materi yang mereka pelajari. Kemudian kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kita bisa melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka setelah menggunakan platform. Kemudian kita bisa melihat penerapan pengetahuan dan keterampilan mereka setelah menggunakan platform, terutama di dunia nyata. Apakah pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki itu, yang mereka dapatkan dari platform kita itu bisa diterapkan ataupun tidak. Dan yang terakhir itu bisa dilihat dari tingkat sertifikasi yang didapatkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga itu kita bisa melihat melalui dampak pada tujuan pendidikan, ya. Sebenarnya ini agak
rumit ya, tetapi ini sebenarnya penting, yaitu kita bisa lihat melalui pencapaian dari tujuan belajar. Apakah mereka berhasil mencapai tujuan mereka? Misalnya ada konsumen yang tujuannya itu adalah menggunakan platform belajar agar bisa lulus UTBK ya. Apakah pada akhirnya mereka bisa lulus ataupun mereka justru tidak mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan peningkatan kemampuan kerja mereka. Apakah setelah menggunakan platform mereka menjadi semakin terampil atau justru malah sebaliknya. Yang ketiga itu adalah pengembangan karir ya. Apakah karir mereka berkembang atau malah stagnan di tempat. Dan yang terakhir itu adalah kontribusi terhadap masyarakat ya. Ini adalah bentuk terutama di Tridharma perguruan tinggi ya. Kita harus semakin berkontribusi kepada masyarakat. Dan yang keempat itu adalah melalui metrik bisnis. Ini yang biasanya dimiliki oleh pemikiran para bisnis ya. Yaitu dari jumlah pengguna yang ada di platform kita. Apakah semakin banyak atau justru mengalami penurunan. Yang kedua itu adalah tingkat konversi. Apakah banyak pengguna yang melakukan upgrade ke fitur premium atau berbayar atau justru malah betah di konten yang gratis. Nah, mereka merasa cukup di konten yang gratis begitu. Kemudian kita bisa melihat dari retensi pengguna, bagaimana seberapa lama mereka menggunakan platform kita. Apakah setelah selesai tujuan mereka, mereka tetap melakukan perbaruan update gitu, atau malah mereka berhenti. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa melihat customer lifetime value, yaitu nilai rata-rata yang dihasilkan oleh pengguna selama mereka menggunakan platform ya. Oh, sudah selesai. Berikut adalah demikian adalah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai studi kasus membangun sebuah platform pendidikan online. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lembar soal. Adapun nanti referensi dan PPT ini akan saya sertakan di dalam laporan yang akan saya submit nantinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Memang cukup panjang dan mohon maaf kalau seandainya ini agak ngeblur karena menggunakan kamera dari laptop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.